Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Oleh Romani, striker timnas Indonesia yang kemungkinan akan absen di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan dimainkan pada bulan Oktober nanti. Yang kita sama-sama tahu, Indonesia berada di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak, dan timnas Indonesia kita akan memainkan pertandingan pertama pada tanggal 8 Oktober melawan Arab Saudi dan kemudian pada tanggal 11 Oktober melawan Irak. Kalau soal peluang, jelas timnas Indonesia kita punya peluang untuk lolos langsung di round 4, tapi sayangnya Oleh Romani kemungkinan tidak akan bermain. Dan jika Oleh Romani tidak bermain, ya berarti tentu kita akan kehilangan sosok predator di dalam kotak penalti. Karena kita sama-sama tahu bahwa Ole telah berhasil mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Tapi selain itu juga teman-teman, kita perlu pahami bahwa sepak bola bukan dimainkan oleh satu pemain, tetapi oleh 11 pemain. Artinya jika nanti Oleh Romani tidak bisa bermain, bukan berarti kemudian serta-merta timnas Indonesia kita akan gagal lolos ke Piala Dunia atau bahkan tidak akan bermain di round 5. Karena sebetulnya masih ada opsi bagi Patrick Kluivert, dan tentunya dalam hal ini federasi tidak akan tinggal diam. Bahkan sudah ada begitu banyak berita yang beredar bahwa saat ini atau mungkin juga sekarang federasi sudah mendapatkan calon pemain timnas Indonesia yang merupakan pemain diaspora Indonesia yang sekarang bermain di Eropa. Tapi kan pertanyaan besarnya, siapakah pemain tersebut dan apakah pemain tersebut akan bisa membela timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday pada bulan September nanti. Kenapa harus sebelum FIFA Matchday pada bulan September nanti? Karena siapapun nanti jika ada pemain baru diaspora Indonesia yang akan gabung dengan timnas Indonesia, pemain tersebut sudah harus bisa bermain di FIFA Matchday. Untuk apa dia bermain di FIFA Matchday pada bulan September? Agar dia mulai bisa menyatu dengan rekan-rekan yang lainnya. Tapi awalnya teman-teman, di konten ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya peran dari Oleh Romani. Karena awalnya saya kira Ole ini adalah pemain yang akan lebih sering menunggu bola di depan. Apalagi sekarang pelatih barunya kan Patrick Kluivert yang awalnya juga kita kira akan memakai konsep total football. Ternyata yang dia pakai konsep total football di Australia hasilnya total loose. Kemudian dia balik ke konsep sebelumnya dari timnas Indonesia di bawah STY dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 dan lebih banyak mengandalkan counter attack. Ternyata Oleh Romani bukan pemain yang malas. Karena Oleh Romani juga sebetulnya bisa bermain di sektor sayap. Tapi ketika dia ditempatkan sebagai striker, dia seharusnya juga tidak boleh bergerak banyak dari sektor sayap. Karena kalau dia banyak bergerak dari sektor sayap, dan sektor sayap tersebut, yang di kanan ya, biasa dia bergerak itu ditutup, maka akan sulit bagi dia untuk keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Dan kedua, jika dia terlalu sering bermain di sayap atau di second line, maka siapa pemain yang menunggu di depan? Nah, akan lebih sulit lagi. Namun, Ole ini pintar. Kenapa saya katakan pintar? Karena dia tidak lama menahan bola di tengah atau di sayap. Dapat bola, dia pas, langsung dia bergerak ke depan. Kenapa? Karena kadang-kadang second line kita juga terlambat memberikan support. Bahkan beberapa kali, Ole atau pemain lain sudah lewat, kasih umpan ke tengah, belum ada pemain. Atau baru satu pemain, itu pun terlambat masuk ke dalam kotak penalti. Jadi di sanalah Ole harus cepat bergerak sambil berpikir. Nah, pemain-pemain seperti Ole ini memang langka di dunia sepak bola. Sebagai striker, langka banget. Biasa pemain-pemain seperti Ole ini ya memang murni mainnya di sayap atau murni mainnya sebagai second striker. Ya, mirip gelandang serang lah. Tapi dia memang mainnya di depan. Jadi memang kehilangan Ole ini merupakan sebuah kerugian. Tapi jangan sampai kemudian kehilangan Ole ini tidak diantisipasi oleh Patrick Kluivert atau oleh federasi. Maka itu Patrick Kluivert sambil menunggu federasi memproses pemain diaspora Indonesia lainnya untuk gabung dengan timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun harus bisa mencari alternatif. Maka itu sebelumnya beredar berita. Ya, ini bukan dari saya beritanya. Ada beredar berita bahwa kemungkinan Jan Schraven akan dipromosikan ke timnas senior, dan ada kita tahu satu pemain Mauro Zylstra yang sedang diproses naturalisasinya, bisa juga dia yang dinaikkan. Tapi dua pemain ini usianya masih sangat muda. Oke lah, anggap aja mau tidak mau
dua pemain ini dipromosikan. Tapi apakah mereka bisa memberikan solusi? Saya pikir enggak. Saya pikir nggak bisa. Karena itu pada saat bermain di Arab Saudi, melawan Irak, itu pemain-pemain yang syarat berpengalaman. Pemain-pemain yang sebelumnya sudah punya pengalaman bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi tidak akan semudah itu, apalagi Jan Schraven di Piala AFF U23. Saya harus jujur, lawan Brunei dia bisa mencetak banyak gol. Lawan Filipina masuk babak kedua, sering kalah challenge, sering kalah body, kalah fisik, kalah lari. Lawan yang dia hadapi di pertandingan terakhir itu di fase grup, Malaysia sama juga. Walaupun dia dapat satu peluang. Jadi bukan berarti dia pemain yang nggak bagus, enggak. Dia pemain yang bagus, tapi belum waktunya bagi dia untuk bermain di level senior. Biarkan dia berkembang dulu di U23, apalagi nanti Timnas Indonesia U23 kita di bulan September ya, kalau nggak salah nanti akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia U23, biar dia berkembang di sana. Zijlstra, ini lebih berat lagi, pemain baru banget ini, kalau nanti jadi gabung ke Timnas Indonesia. Dia perlu jam terbang, artinya dia perlu bermain dulu di babak kualifikasi Piala Asia U23. Jadi saya pikir dua pemain ini, ya walaupun menjadi opsi bagi Kluivert, tapi saya tidak yakin mereka akan dipromosikan. Karena saya pikir kalau dari segi performa, sulitlah mereka untuk bisa memberikan kontribusi. Nanti di round 4, ini berat banget round 4 teman-teman. Ini udah super berat lah. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, super berat bukan berarti mustahil. Inilah pekerjaan dari tim pelatih. Dan pelatihnya bukan cuma satu. Saya memang 2 kali tadi mengatakan Patrick Kluivert. Jangan lupa teman-teman. Ada Alex Pastoor, ada Danny Lanzat, ada penasehat teknis ya kalau nggak salah ya. Jordi Cruyff. Bagus. Jadi ada 4 ini pelatihnya. Bukan cuma satu, bos. Masa 4 kepala gak bisa bersatu untuk memberikan yang terbaik? Bisa dong. Maka itu saya mengatakan kita dukung ini 4 pelatih. Kalau perlu nanti Gerrard pun naikkan ke senior. Kan sebelumnya Gerrard juga menjadi salah satu asisten pelatih. Tapi poinnya siapa ini pengganti dari Ole? Jika nanti dia tidak bisa bermain di round 4. Karena Timnas Indonesia kita butuh striker. Kalau gak bisa mencetak gol gimana mau menang? Kalau 2 kali seri belum tentu juga akan lolos ke round 5. Apalagi langsung. Lawan pertama adalah tuan rumah. Kemungkinan Timnas Indonesia kita akan bermain defend and counter. Perlu predator di depan, bos. Tapi jangan sampai segala energi itu ditaruh dengan kehilangan Ole, gak dicari alternatif. Nah, artinya dalam hal ini federasi harus gerak cepat agar siapapun nanti pemain diaspora Indonesia yang baru itu sudah bisa bermain di bulan September lawan Kuwait dan juga lawan Lebanon. Saya kira mainnya akan away, ternyata mainnya di tanah air lagi di Surabaya. Seharusnya main away. Siapkan mental dari para pemain. Karena para pemain kita pada saat bermain away itu kelihatan mentalnya beda dengan pada saat bermain home. Nah, berarti nanti siapapun pemain baru itu yang masuk, September itu dia sudah harus bisa gabung dengan skuad Timnas Indonesia. Dan kedua, juga jangan cuma memikirkan mencetak gol di depan. Oke, betul perlu mencetak gol, tapi di belakang juga, bos. Pertahanan kita nih gak solid pada saat bermain away dan berhadapan dengan tim yang kuat tuh, seperti lawan Australia dan juga lawan Jepang dengan pelatih baru sekarang ini ya, Patrick Kluivert dengan 3 atau 4 asistennya, gak tahu lah, mungkin 5. Nah, ini belakang ini yang sering ceroboh. Nah, artinya apa? Artinya sambil mencari solusi untuk lini depan agar ada pemain lain nanti yang bisa menggantikan Ole, ya pemain yang bermain di Eropa. Belakang ini juga pikirkan bagaimana caranya jangan bocor nanti. Artinya nanti waktu di FIFA Matchday di bulan September, belakang ini harus betul-betul difokuskan. Yang penting tuh lawan Arab Saudi harus bisa menang. Kalau bisa menang lawan Arab Saudi, kemungkinan akan lolos kita. Meskipun berat ya. Tapi juga sekarang ini nggak perlu juga lah kalau saya pikir protes-protes soal venue. Udah sekarang ini nggak perlu protes, tapi fokus untuk siapin tim. Fokus untuk siapin tim nasional. Agar siap tempur, agar Garuda terbang tinggi. Agar kita bisa melihat nama Indonesia nanti di Piala Dunia tahun 2026. Kenapa harus tunggu sampai 2030? Masih lama, bos. Gak tahu apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan kita. Kan gak ada yang bisa prediksi kehidupan kita masing-masing. Ini dong masukin ke 2026. Dan maka itu saya katakan kita perlu mendukung ini tim pelatih yang sekarang ini. Pertahanan dijaga, lini tengah juga harus kreatif. Dan kita berdoa jangan sampai ada pemain lain yang cedera. Nah, banyak juga yang mengatakan kepada saya, kenapa gak cari dari Liga Domestik? Ya bisa saja cari dari Liga Domestik. Cuman siapa? Siapa pemain tersebut? Hoki Caraka? Ya enggak juga sih menurut saya. Rafael Strijk sekarang udah menurun juga. Bisa juga nanti dia dimainkan, tapi udah menurun juga. Performanya bahkan sebelumnya di Brisbane Roar dia gak mendapatkan menit bermain dalam beberapa sisa pertandingan.
Siapa lagi mau? Ramadan Sananta mengecewakan sekali bermain sebelumnya. Ini kan apa yang saya katakan fair. Maka itu federasi mau tidak mau agar timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia, mencari pemain dari Eropa. Dan saya harapkan siapapun pemain tersebut adalah pemain yang kurang lebih mirip dengan Ole. Nah mungkin Emiliano Jonathans, yang saya dengar sebelumnya, ini gak tahu bener atau enggak, sebetulnya sudah datang ke Indonesia, tapi entah mengapa nggak jadi denaturalisasi. Ini yang saya dengar, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Ada datang dia ke Indonesia, tapi nggak ngerti kenapa nggak jadi. Mungkin dia bisa menjadi salah satu pemain yang nanti akan denaturalisasi untuk menggantikan peran dari Ole, karena dia permainannya mirip dengan Ole, tapi dia memang lebih cepat. Speednya lebih baik, dan dia juga memang bisa bermain di sayap, dan mungkin juga nanti akan dimainkan di lini depan. Tapi untuk sementara ini teman-teman, kita semua bersatu. Nggak perlu kita sebarkan virus-virus negatif di sosial media. Kita sebarkan hal-hal yang positif, agar kita semua dalam satu jalur, yaitu fokus bagaimana timnas Indonesia kita dukung agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.